says we'll take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Donald Trump sekali lagi mengumumkan keinginannya merelokasi warga Gaza dalam konferensi pers pada Selasa 4 Februari 2025. Kebetulan saat itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Gedung Putih sebagai pemimpin asing pertama yang berkunjung dalam masa jabatan kedua Trump. Nah, selama konferensi pers bersama itulah Trump mengungkap bahwa dirinya ingin Amerika Serikat mengambil alih kepemilikan jalur Gaza dan membangunnya kembali. Tapi apakah itu mungkin? Ataukah ini hanyalah akal-akalan Trump untuk mengirim tentaranya karena IDF terbukti gagal menghancurkan tekad rakyat Palestina? Caplok dan usir warga Gaza. Masih jelas diingatan kita bagaimana Trump pernah berkata akan memindahkan warga Gaza dengan menyebut Indonesia sebagai salah satu opsi. Saat itu, ia telah menerima protes dari berbagai arah, namun nyatanya Trump tak gentar dan kembali dengan ide dan kepercayaan diri yang sama. AS akan mengambil alih jalur Gaza dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana, kata Trump pada awal konferensi pers bersama dengan Netanyahu. Ia sekalian menyebut bakal menciptakan pembangunan ekonomi dan pekerjaan yang nyata, serta tidak ada jalan untuk kembali bagi warga Gaza, sebab itu berarti hasilnya akan sama saja seperti 100 tahun yang lalu. Sebelumnya pada sore hari, selama pertemuan dengan Netanyahu di ruang oval, Presiden Trump mengatakan warga Palestina harus dimukimkan kembali secara permanen di rumah yang bagus di tempat lain. Ketika seorang wartawan bertanya kewenangan apa yang ia miliki untuk mengambil alih suatu wilayah kedaulatan, Trump lantas menjawab bahwa dirinya telah mempelajari masalah itu dengan saksama selama berbulan-bulan. Saya mengincar posisi kepemilikan jangka panjang dan saya yakin bisa membawa stabilitas besar ke sebagian Timur Tengah atau mungkin seluruh Timur Tengah. CBS News mengutip pernyataan Trump dalam rilisnya. Siap mengirim pasukan militer. Selain memindahkan penduduk, Trump dalam agendanya juga berencana mengirim pasukan AS ke jalur Gaza sebagai wujud keseriusannya. Masih dalam agenda konferensi pers, seorang wartawan bertanya, apakah AS akan mengirim pasukan untuk mengamankan kekosongan keamanan? Trump kemudian menjawab, selama itu diperlukan maka pihaknya akan melakukannya. Kami akan mengambil alih bagian itu. Kami akan mengembangkannya, menciptakan ribuan dan ribuan lapangan kerja, dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah. Ia menambahkan. Komentar tersebut cukup kontroversial, mengingat agenda pengambil alihan jalur Gaza telah dicanangkan sebelumnya. Dengan kata lain, Trump tidak akan segan mengerahkan pasukan militer AS untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Terlebih ia telah membayangkan kepemilikan jangka panjang atas pembangunan kembali wilayah tersebut. Adapun Netanyahu yang ikut hadir dalam konferensi pers menyatakan kesediaannya mengikuti langkah yang akan ditempuh sekutunya itu. Kami sedang membicarakannya, ia sedang menjajakinya dengan rakyatnya, dengan stafnya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang dapat mengubah sejarah dan ada baiknya untuk benar-benar mengejar jalan ini, katanya sepakat. Sekutu dan negara Arab tegas menolak. Donald Trump pada dasarnya tidak menampik jalan sulit menuju rencana ambisiusnya di Gaza. Keputusan itu pun disebutnya tidak mudah untuk diambil. Namun, ia berdalih telah menerima pujian dari para pemimpin lain di Timur Tengah meski tidak menyebut siapa saja dari mereka. Hanya saja, klaim Trump satu ini cukup kontras dengan sejumlah fakta. Mengingat para pemimpin sejumlah negara Arab mengatakan sangat menentang usulan tersebut. Sebagaimana Associated Press melaporkan, Mesir, Yordania, dan sekutu AS lainnya di Timur Tengah telah memperingatkan Trump bahwa merelokasi warga Palestina dari Gaza akan mengancam stabilitas Timur Tengah. Berisiko memperluas konflik hingga merusak usaha selama puluhan tahun oleh AS dan sekutu untuk solusi dua negara. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan seruan panjang terkait kemerdekaan Palestina. Sementara pekan sebelumnya,
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II menolak seruan Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza. Sebagai tanggapan, Trump bersikeras bahwa Palestina tidak punya alternatif. Ia juga yakin bahwa Mesir dan Yordania serta negara-negara lain yang tidak disebutkan namanya pada akhirnya akan setuju untuk menerima warga Palestina. Analis politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, menyoroti penolakan bersatu negara-negara Liga Arab terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, visi Trump untuk mengubah Gaza menjadi pembangunan mewah tidak realistis, tidak rasional, dan tidak layak dibahas secara serius. Pejuang Palestina menentang keinginan Trump. Menyusul komentar terbaru Trump yang menegaskan keinginan agar Mesir dan Yordania menerima pengungsi Palestina dari Gaza, para pemimpin pejuang Palestina dengan cepat mengecam usulan tersebut. Izzat al-Rishek misalnya, anggota senior Biro Politik Milisi itu menyatakan pada Selasa malam bahwa pihaknya menentang pernyataan Trump. Melalui aplikasi pesan Telegram miliknya, ia menyebut pernyataan Trump bersifat rasis dan merupakan upaya yang jelas untuk melenyapkan masalah Palestina sambil mengabaikan hak-hak nasional mereka. Rakyat kami di Gaza telah menggagalkan rencana migrasi dan pengusiran bahkan di bawah serangan selama 15 bulan. Rakyat Palestina berakar di tanah mereka dan tidak akan menerima rencana apapun yang bertujuan untuk mengusir mereka, tambahnya. Pejabat senior pejuang Palestina lainnya, Sami Abu Zuhri, mengatakan kepada kantor berita Shehab yang berafiliasi dengan pejuang Palestina bahwa mereka menolak pernyataan Trump terkait tidak adanya alternatif bagi penduduk kecuali meninggalkan jalur Gaza. Menurutnya, pernyataan tersebut adalah resep untuk kekacauan dan ketegangan regional. Ia lebih lanjut menekankan penduduk Gaza tidak akan membiarkan rencana semacam ini dilaksanakan, sembari menegaskan bahwa yang mereka butuhkan adalah diakhirinya pendudukan dan agresi terhadap warga Palestina. Jadi bukti ketidakmampuan IDF. Sejalan dengan kemungkinan dikirimnya pasukan AS ke jalur Gaza, kerugian besar IDF akibat agresi setahun lebih di jalur Gaza ikut terungkap. Artinya, ini bukan sekadar ambisi Trump, lebih dari itu militer Israel nyatanya gagal dalam mewujudkan perannya di kawasan tersebut. Melansir Al Jazeera, 2 tentara Israel gugur di wilayah utara tepi barat yang diduduki setelah seorang warga Palestina melepaskan tembakan di pos pemeriksaan keamanan sebelum ia ditembak mati. Menurut layanan ambulans Israel, 8 tentara juga terluka dalam serangan di pos pemeriksaan Tayasir dekat Jenin. Insiden di tepi barat itu lantas menambah panjang daftar tentara-tentara yang gugur dalam agresi di kubu Israel. Data resmi yang dilansir pasukan pertahanan Israel menunjukkan sekitar 900 tentara dan perwira gugur sejak Oktober 2023 lalu di Gaza, tepi barat, dan Lebanon. Namun belakangan diketahui jumlah kematian yang sebenarnya mencapai 13.000 orang dengan mengacu pada sistem statistik rumah sakit yang ada. Analis militer untuk Yediot Ahronot, Yossi Yehoshua di sisi lain memperkirakan militer Israel kehilangan ratusan komandan dan tentara akibat perang tahun lalu di jalur Gaza, selain sekitar 12.000 orang terluka dan cacat. Sementara itu, Departemen Rehabilitasi memperkirakan akan ada sekitar 100.000 penyandang disabilitas di tentara Israel dan setengah dari mereka akan menderita penyakit mental pada tahun-tahun yang akan datang. Donald Trump optimis bahwa rencananya di jalur Gaza akan berhasil. Ia bahkan menunjukkan gelagat bahwa selain dirinya, tidak ada satupun pihak yang lebih paham tentang masa depan Timur Tengah. Ditentang negara-negara Arab namun mendapat dukungan penuh Israel, akankah rencana Trump bakal terrealisasi?